melakukan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia dan oh Tuhan! Kesalahan para pemain Indonesia untuk mengubah skor menjadi 1-0. Ya, 23 menit yang seperti menjadi neraka untuk pertahanan Indonesia. Berkali-kali kesalahan, puncaknya adalah ketika 응원 많이 해주니까 항상 그립고 또 우리 팬들 존경하고 있고 하니까 그래서 인도네시아 자주 오는 편이고 또 Saya meminta mungkin ada evaluasi dari pelatih kepada permainan tadi yang menurut saya belum begitu maksimal. Sayang harusnya ada beberapa gol yang bisa masuk ya. Tapi jangan lupa STY ini membuat fondasi untuk pemain timnas kita. Thank you STY ya. Jadi jangan lupa yang berikutnya. Terima kasih. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, begini tanggapan Shin Tae-yong setelah melihat pertandingan Indonesia versus Korea Utara. Shin Tae-yong minta Coach Nova untuk lakukan hal ini. Supporter Vietnam minta maaf ke timnas Indonesia, Evandra dan Zahabi Gholi dikira pemain Belanda. Ternyata dua striker ini adalah pemain lokal asli dan diproyeksikan untuk timnas senior nanti. Bangga, Christian Gonzalez latih bibit muda calon pemain sepak bola profesional di tanah air. Peserta merasa antusias dilatih langsung oleh Gonzalez. Mereka ingin bisa masuk timnas sepertinya. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mengejutkan, begini tanggapan Shin Tae-yong setelah melihat pertandingan Indonesia versus Korea Utara. Shin Tae-yong minta Coach Nova untuk lakukan hal ini. Pada babak pertama, timnas Indonesia U17 tampil cukup solid dan penuh semangat. Mereka beberapa kali mencoba membangun serangan ke pertahanan Korea Utara, menunjukkan niat untuk mengontrol permainan. Meski begitu, permainan lawan yang begitu keras membuat lini belakang Indonesia rapuh. Dua gol cepat bersarang ke gawang Garuda Muda, pertama lewat aksi Choi Song-hun di menit ke-8, lalu disusul oleh Kim Yoo-jin yang menggandakan keunggulan di menit ke-19. Memasuki paruh kedua, perjuangan Indonesia belum surut. Mereka tampil lebih agresif dan terus berusaha menekan. Hingga akhirnya timnas Indonesia dibantai dengan skor yakni 6-0 oleh Korea Utara. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan tanggapan positif usai laga uji coba melawan Afghanistan. Meski hasil pertandingan tidak sempurna, ia tetap mengapresiasi semangat dan kerja keras para pemain di atas lapangan. Secara keseluruhan, saya cukup puas dengan performa anak-anak. Mereka menunjukkan skill dan pressing tinggi sepanjang pertandingan, ujar Shin. Namun, Shin menilai timnas U17 masih punya pekerjaan rumah, terutama di sektor pertahanan. Beberapa kali mereka kurang fokus dan itu bisa dimanfaatkan lawan. Selain membahas jalannya pertandingan, Shin Tae-yong juga memberikan pesan khusus kepada Nova Arianto, pelatih timnas U17. Ia meminta Nova untuk tetap menjaga semangat dan dedikasinya dalam membina skuad Garuda, terutama dalam membentuk mental pemain muda. Saya harap Nova tidak kehilangan motivasi. Peran dia sangat penting dalam proses pembentukan tim ini. Saya juga minta dia untuk terus menanamkan nilai-nilai penting kepada para pemain, bahwa kemenangan jangan membuat mereka cepat puas, dan kekalahan tidak seharusnya menjatuhkan mental. Yang paling penting adalah terus belajar dan berkembang. Pesan tersebut mencerminkan bagaimana Shin Tae-yong tak hanya ingin Nova fokus pada strategi permainan, tetapi juga pembinaan mental dan karakter para pemain. Ia percaya, dengan fondasi yang kuat dari sisi teknis dan psikologis, timnas Indonesia U17 bisa berkembang menjadi tim yang lebih matang dan kompetitif di masa depan. Terlepas dari statusnya sebagai pelatih asing, Shin Tae-yong sejatinya memiliki kepedulian yang begitu besar terhadap timnas Indonesia. Meski tak memiliki garis keturunan Indonesia, rasa cintanya terhadap merah putih begitu tulus dan nyata. Ia bukan sekadar datang untuk bekerja lalu pergi, tetapi benar-benar memperlihatkan dedikasi dalam membangun fondasi sepak bola nasional, dari level senior hingga usia muda.
Di balik sikap tegasnya saat memimpin latihan atau mendampingi tim bertanding, Shin adalah sosok yang berhati lembut. Ia perhatian terhadap perkembangan pemainnya, baik dari sisi teknis maupun mental. Ia tak segan memberi dorongan moral saat pemain sedang terpuruk, dan selalu menanamkan nilai disiplin serta semangat pantang menyerah. Hingga baru-baru ini, ada rumor jika STY akan dipanggil lagi ke PSSI untuk gantikan Indra Syafri di timnas kelompok umur. Memang jika melihat riwayat keduanya, Shin Tae-yong jauh lebih berpengalaman dan diharapkan bisa memperbaiki kualitas timnas kelompok umur usai ditinggal oleh Indra Syafri. Lantas apakah kalian setuju jika PSSI panggil STY lagi gantikan Indra Syafri? Jika setuju silahkan tulis saya setuju di kolom komentar di bawah ini. Supporter Vietnam minta maaf ke timnas Indonesia, Evandra dan Zahabi Gholi dikira pemain Belanda. Ternyata dua striker ini adalah pemain lokal asli dan diproyeksikan untuk timnas senior nanti. Timnas Indonesia U17 baru saja menjalani laga penting yang menegangkan kontra Korea Utara dalam ajang Piala Asia U17. Pertandingan ini menjadi penentu nasib kedua tim dalam perburuan tiket ke semifinal. Bertempat di King Abdullah Sports City Hall, laga digelar pada Senin malam, 14 April 2025. Pertandingan ini menjadi panggung ujian mental serta kualitas permainan para pemain muda Garuda. Penampilan gemilang dua pemain muda timnas Indonesia U17, Evandra dan Zahabi Gholi, dalam laga tersebut rupanya memicu reaksi mengejutkan dari sejumlah fans sepak bola Vietnam. Mereka sempat mengira bahwa keduanya bukan produk asli Indonesia, melainkan hasil naturalisasi. Tak sedikit komentar bermunculan di media sosial, salah satunya berbunyi, "Kami kira mereka pemain naturalisasi, ternyata asli Indonesia. Maaf atas kesalahpahaman kami," ujar Nguyen Hoan Min dalam kolom komentar Instagram. Ucapan itu menjadi bentuk pengakuan sekaligus apresiasi terhadap kualitas pemain muda Indonesia yang kini semakin mencuri perhatian di kancah Asia. Evandra tampil luar biasa sepanjang turnamen. Ia menunjukkan insting tajam sebagai penyerang dengan torehan 3 gol, masing-masing 1 ke gawang Korea Selatan dan 2 lainnya saat menghadapi Yaman. Selain mencetak gol, pergerakan dan kreativitasnya di lini depan memberi warna tersendiri bagi serangan Garuda Muda. Sementara itu, Zahabi Gholi juga tak kalah mencolok. Pemain yang berusia muda ini berhasil mengemas 2 gol penting, masing-masing 1 ke gawang Yaman dan 1 lagi saat melawan Afghanistan. Tak hanya piawai mencetak gol, ia juga dikenal aktif membuka ruang dan menjadi jembatan antar lini yang efisien. Keduanya menjadi simbol kekuatan baru timnas Indonesia U17, membuktikan bahwa pembinaan usia muda di tanah air mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan. Penampilan solid mereka tak hanya membuat bangga publik Indonesia, tetapi juga membuat banyak pihak di luar negeri angkat topi. Tak bisa dimungkiri, kecurigaan netizen Vietnam terhadap para pemain muda Indonesia sebenarnya cukup bisa dimengerti. Pasalnya, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang aktif merekrut pemain keturunan dari luar negeri untuk memperkuat tim nasional di berbagai kelompok usia. Meski sebagian besar memiliki darah Indonesia yang sah, hal ini tetap menjadi bahan kontroversi di kalangan supporter negara tetangga, termasuk Vietnam. Bagi mereka, pendekatan semacam ini dianggap jalan pintas dan terlalu banyak memberi keuntungan bagi timnas Indonesia. Ketegangan makin memuncak sejak Indonesia mulai menunjukkan dominasi di atas lapangan, terutama dalam duel melawan Vietnam. Kekalahan tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno sudah cukup menyakitkan bagi supporter Vietnam. Luka itu kemudian kian dalam saat Indonesia datang ke kandang mereka dan mencetak kemenangan telak 3-0. Hasil itu tak hanya mengejutkan, tapi juga memicu amarah dan rasa frustrasi dari para pendukung The Golden Star Warriors. Dalam situasi seperti ini, kecurigaan terhadap pemain lawan menjadi sesuatu yang mudah muncul, bahkan tanpa dasar yang kuat. Maka tak heran jika nama-nama seperti Evandra dan Zahabi Gholi yang tampil bersinar langsung dicurigai sebagai pemain naturalisasi. Namun kenyataannya, keduanya merupakan talenta asli Indonesia yang tumbuh dari sistem pembinaan dalam negeri. Ironisnya, kecurigaan tersebut justru memperlihatkan bagaimana kekuatan Indonesia mulai diakui, meskipun dengan cara yang tidak menyenangkan. Untuk itu, kita patut bangga memiliki pemain-pemain muda yang kualitasnya dianggap setara dengan pemain naturalisasi. Artinya masa depan timnas Indonesia cerah.
Bangga, Christian Gonzalez latih bibit muda calon pemain sepak bola profesional di tanah air. Peserta merasa antusias dilatih langsung oleh Gonzalez. Mereka ingin bisa masuk timnas sepertinya. Mantan bintang timnas Indonesia, Christian Gerard Alvaro Gonzalez, yang akrab disapa El Loco, masih aktif berkontribusi dalam dunia sepak bola, kini sebagai pelatih. Ia dengan penuh semangat memimpin sesi coaching klinik dalam ajang Milo National Championship 2025. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta muda yang antusias menyerap ilmu dari sosok yang telah malang melintang di sepak bola Indonesia. Dalam sesi pelatihan ini, Gonzalez membimbing anak-anak untuk mengasah keterampilan dasar sepak bola, mulai dari teknik passing, penguasaan bola, dribbling, hingga penyelesaian akhir atau shooting. Para peserta tampak begitu menikmati setiap instruksi yang diberikan, mengikuti dengan penuh semangat dari awal hingga akhir sesi. El Loco mengaku bangga melihat energi dan tekad yang diperlihatkan oleh para pemain muda ini. Menurutnya, kompetisi semacam ini bukan hanya menjadi ajang unjuk kemampuan, tetapi juga pengalaman berharga bagi mereka yang bercita-cita menjadi pesepak bola profesional. Ia menekankan bahwa selain teknik bermain, anak-anak juga harus belajar nilai-nilai penting seperti kedisiplinan, kerja keras, serta mental pantang menyerah. Gonzalez pun berharap suatu hari nanti akan ada di antara mereka yang bisa mengharumkan nama Indonesia di pentas sepak bola nasional maupun internasional. Turnamen ini melibatkan puluhan tim muda yang telah lolos dari fase penyisihan. Pada kategori U10, Pendowo FC asal Sidoarjo berhasil meraih gelar juara pertama, sementara Randika FC dari Kudus keluar sebagai pemenang di kategori U12. Kapten Randika FC mengungkapkan bahwa kompetisi ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi dirinya dan rekan-rekannya. Ia merasa mendapatkan banyak pelajaran, bukan hanya dari segi strategi dan teknik bermain sepak bola, tetapi juga bagaimana membangun kerja sama tim yang solid, menjaga semangat juang di lapangan, serta menjunjung tinggi sportivitas. Di sisi lain, Business Executive Officer Beverages and Culinary Dairi Business Unit PT Nestle Indonesia, Ala Asya Aban, mengungkapkan bahwa pada tahun ketiga penyelenggaraannya, Milo National Championship 2025 berhasil menjangkau lebih banyak peserta dari 19 kota di seluruh Indonesia. Ia turut mengapresiasi semangat luar biasa yang ditunjukkan para peserta dari babak penyisihan hingga partai final. Dengan semakin banyaknya anak-anak yang mendapat kesempatan berkompetisi dan belajar dari para pemain senior seperti Christian Gonzalez, diharapkan akan lahir generasi pesepak bola berbakat yang siap membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Harus gercep, netizen minta PSSI untuk segera datangkan Miliano Jonathans ke skuad Merah Putih. Winger satu ini bisa jadi senjata ampuh untuk pertajam lini depan. Kehadiran penyerang berbakat di lini depan timnas Indonesia tampaknya akan semakin kuat dalam waktu dekat. Setelah Ole Romeni yang menunjukkan potensi luar biasa, kini ada satu nama lagi yang mencuri perhatian Miliano Jonathans, yang berpeluang menjadi sosok penting bagi Garuda di masa depan. Jelang pertandingan penting melawan Australia pada 20 Maret 2025 dalam lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI tengah fokus pada proses naturalisasi Ula Romeni. Harapannya, Romeni dapat segera mendapatkan paspor Indonesia dan segera tampil memperkuat timnas Indonesia di laga-laga penting ke depan. Namun, PSSI tidak hanya berhenti di satu pemain saja. Beberapa pihak, termasuk YouTuber Yusa Nugraha, menyarankan agar PSSI juga mempertimbangkan untuk menaturalisasi Miliano Jonathans, striker muda asal Belanda yang sedang naik daun. Jonathans, yang memiliki kemampuan bermain sebagai winger kanan dan gelandang serang, kini tengah menunjukkan performa gemilang di klubnya, FC Utrecht. Dengan mencetak 11 gol dan 4 assist dari 22 pertandingan di berbagai kompetisi musim ini, Jonathans telah menunjukkan ketajamannya di depan gawang, serta kemampuannya untuk berkontribusi dalam serangan. Tidak hanya memiliki keterampilan mencetak gol, Miliano Jonathans juga dikenal karena gaya permainannya yang mengingatkan banyak orang pada legenda Belanda, Arjen Robben. Dengan kecepatan, kelincahan, serta kemampuan dribble yang luar biasa, Jonathans bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia.
Pada usia 20 tahun, ia sudah dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di Belanda, dengan tubuh ideal setinggi 178 cm untuk seorang pemain sayap. Lahir dari ayah yang berasal dari Indonesia, Miliano Jonathans menjadi salah satu contoh pesepak bola yang bisa menggabungkan darah Eropa dan Indonesia dalam karir internasionalnya. Ini tentunya membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan pemain berkualitas yang bisa memberikan warna baru di lini depan. PSSI seharusnya tidak membuang waktu dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memproses naturalisasi Jonathans. Dengan bakatnya yang menonjol dan usia yang masih sangat muda, ia memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ajang-ajang internasional lainnya. Kabar gembira, Bambang Pamungkas dirumorkan kembali ke timnas Indonesia karena dipanggil langsung oleh Patrick Kluivert. Netizen Indonesia langsung senang karena pasti lini depan timnas akan semakin gacor. Kabar menggembirakan datang bagi pencinta sepak bola Indonesia. Sosok legendaris, Bambang Pamungkas, kembali berkontribusi untuk timnas Indonesia. Namun, kali ini bukan sebagai pemain yang mencetak gol di lapangan, melainkan dalam peran yang berbeda. Pengumuman ini disampaikan dalam acara soft launching produk sepatu pada Juni tahun lalu. Meskipun tidak lagi berlari di atas rumput hijau mengenakan seragam timnas, kehadiran Bambang Pamungkas tetap memiliki peran signifikan. Ia kini akan membantu sebuah produk dalam mengembangkan produk alas kaki yang berkualitas tinggi, khususnya bagi para atlet sepak bola, termasuk penggawa Garuda. Sebagai brand ambassador, BP akan berkontribusi dengan memberikan masukan terkait desain, kenyamanan, dan fungsionalitas produk sepatu. Dengan pengalamannya yang luas sebagai pemain profesional, ia diharapkan mampu membantu perusahaan menciptakan sepatu dan alas kaki yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pesepak bola. Kualitas sepatu yang nyaman dan mendukung performa di lapangan tentu menjadi faktor penting bagi para pemain, dan inilah yang ingin diwujudkan melalui kerjasama ini. Lebih dari sekadar mendukung timnas Indonesia, kolaborasi antara merek sepatu dan Bambang Pamungkas juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan alas kaki yang tepat bagi para atlet dan penggemar sepak bola di tanah air. Sepatu yang tidak hanya nyaman tetapi juga ergonomis dapat membantu pemain menghindari cedera dan meningkatkan performa mereka. Bagi para pendukung timnas Indonesia, kembalinya Bambang Pamungkas dalam kapasitas baru ini membawa harapan dan semangat baru. Sebagai salah satu ikon terbesar dalam sejarah sepak bola nasional, kehadirannya bisa menjadi sumber inspirasi bagi para pemain muda yang ingin mengikuti jejaknya. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan bahwa kontribusi seorang legenda sepak bola tidak berhenti ketika ia gantung sepatu. Bambang Pamungkas membuktikan bahwa masih banyak cara untuk tetap berperan dalam dunia sepak bola, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan kerja sama ini, diharapkan timnas Indonesia semakin mendapat dukungan dari berbagai sektor, termasuk dalam hal perlengkapan yang menunjang performa mereka. Semoga peran baru BP ini membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia, serta menjadi dorongan tambahan bagi para pemain Garuda untuk terus berprestasi di kancah internasional. Mantap, Elkan Bagot sudah kembali berlatih dengan Ipswich Town setelah alami cedera. Pelatih klub tersebut pastikan jaga kondisi Elkan agar bisa bermain terus untuk klub dan timnas Indonesia. Supporter Ipswich Town menyambut dengan antusias kembalinya Elkan Bagot ke lapangan hijau setelah lama absen akibat cedera. Bek muda berbakat ini tampil penuh untuk Blackpool FC dalam laga melawan Exeter City pada Sabtu lalu. Tak hanya sekadar bermain, Elkan turut berperan dalam kemenangan 3-1 yang diraih timnya, menjadikannya sebagai momen spesial bagi sang pemain setelah melalui masa pemulihan yang panjang. Elkan sebelumnya harus menepi cukup lama akibat cedera pergelangan kaki yang memaksanya absen selama 2 bulan. Saat mulai kembali ke lapangan di ajang Piala Liga Inggris, ia justru mengalami cedera tambahan di bagian paha, membuatnya harus kembali menjalani proses pemulihan. Namun, kesabaran dan kerja kerasnya akhirnya terbayar dengan kesempatan bermain penuh di laga tersebut. Penampilan impresifnya di laga ini bertepatan dengan kemenangan perdana Blackpool di tahun 2025, yang semakin menambah kebahagiaan bagi sang pemain dan suporter.
Bahkan, pendukung Ipswich Town pun masih menunjukkan perhatian terhadap Elkan, meskipun saat ini ia tengah membela klub lain. Maklum, selama berkarir di Ipswich, Elkan sempat menjadi andalan di lini pertahanan ketika klub masih berlaga di League One. Namun, perjalanan karirnya berubah saat Ipswich Town berhasil promosi ke Premier League di bawah arahan Kieran S1MCH Pronunciation Kenna. Dengan meningkatnya persaingan dalam skuad, Elkan harus mencari kesempatan bermain di klub lain. Sayangnya, keputusan untuk meminjamkan Elkan justru memicu perdebatan di kalangan supporter. Melalui unggahan di media Inggris, TWTD, beberapa supporter Ipswich Town mengungkapkan rasa kecewa mereka. Banyak yang merasa bahwa Elkan seharusnya mendapatkan kesempatan bermain di skuad utama, terutama mengingat performa Ipswich yang kurang meyakinkan di Premier League dan kini terancam kembali terdegradasi ke Championship. Situasi ini semakin menarik karena kontrak Elkan di Ipswich Town akan segera berakhir. Klub sebenarnya memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya 1 musim lagi, namun belum ada kepastian apakah mereka akan mengaktifkan klausul tersebut. Sebagian besar supporter berharap S1MCH Pronunciation Kenna tak lagi meminjamkan Elkan dan memberinya kesempatan untuk membuktikan diri di tim utama. Bagi mereka, kehadiran Elkan bisa menjadi tambahan berharga di lini pertahanan yang sedang berjuang di papan bawah klasemen. Keputusan mengenai masa depan Elkan Bagot kini berada di tangan Ipswich Town. Apakah mereka akan mempertahankannya dan memberinya kesempatan bersinar di Premier League, atau justru melepasnya untuk mencari peluang di klub lain? Yang pasti, supporter masih menaruh harapan besar pada bek muda ini untuk terus berkembang dan menunjukkan kualitasnya. Mantap, Timnas U17 bakal bertanding lawan Korea Selatan di babak fase grup. Erick Thohir minta Nova Arianto persiapkan mental dan fisik pemain agar tak kaget hadapi lawan. Hasil drawing Piala Asia U17 2025 akhirnya resmi diumumkan, dan Timnas Indonesia U17 akan menghadapi tantangan besar di fase grup. Skuad Garuda Muda tergabung dalam grup C bersama salah satu tim kuat Asia, Korea Selatan, serta 2 tim lainnya, Yaman dan Afghanistan. Indonesia memastikan tempat di putaran final setelah berhasil menjadi salah satu runner-up terbaik di babak kualifikasi grup G. Pada fase tersebut, Garuda Muda harus puas di posisi kedua, mendampingi Australia yang keluar sebagai juara grup. Meski bukan juara grup, pencapaian ini sudah cukup untuk membawa Indonesia melangkah ke kompetisi bergengsi yang akan berlangsung di Arab Saudi. Drawing Piala Asia U17 2025 sendiri digelar di Markas Konfederasi Sepak Bola Asia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis lalu. Hasil undian ini menempatkan Indonesia di grup yang cukup menantang, terutama dengan kehadiran Korea Selatan, tim yang memiliki sejarah panjang di turnamen ini dan sering tampil di level dunia. Selain itu, Yaman dan Afghanistan juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh, karena mereka memiliki semangat juang tinggi dan berpotensi memberikan kejutan. Turnamen ini akan berlangsung mulai 3 hingga 20 April 2025, dan menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas mereka di level Asia. Target utama yang ingin dicapai adalah menembus babak perempat final. Jika sukses mencapai tahap tersebut, Indonesia akan memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Partisipasi dalam Piala Asia U17 2025 menjadi momen penting bagi perkembangan sepak bola usia muda Indonesia. Dengan semakin seringnya Garuda Muda berkompetisi di level tinggi, para pemain muda akan mendapatkan pengalaman berharga yang bisa menjadi modal penting bagi karir mereka di masa depan. Tentu, perjalanan di fase grup tidak akan mudah. Korea Selatan memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia dan kerap melahirkan pemain-pemain berbakat yang bersinar di Eropa. Sementara itu, Yaman dan Afghanistan akan berusaha tampil maksimal demi membuktikan kemampuan mereka. Untuk menghadapi tantangan ini, Timnas Indonesia U17 diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik. Pemusatan latihan, uji coba internasional, serta strategi matang akan menjadi kunci dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di babak grup. Dukungan penuh dari para supporter juga akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain muda Garuda. Dengan semangat juang dan persiapan yang matang, Indonesia memiliki peluang untuk mencatatkan sejarah dan membawa kebanggaan bagi sepak bola nasional.
Semua mata kini tertuju pada Garuda Muda, yang diharapkan mampu memberikan penampilan terbaiknya di Piala Asia U17 2025. Ngeri, media asing soroti prestasi Timnas Indonesia yang menjadi satu-satunya negara ASEAN yang catatkan prestasi bagus dalam 2 tahun terakhir. Pamor Timnas Indonesia di mata dunia sudah sangat bagus, bahkan tim Eropa tertarik ajak sparring. Tahun ini, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang masih berpeluang tampil di 3 ajang Piala Dunia sekaligus, yakni di level U17, U20, dan senior. Dari 11 negara ASEAN tidak termasuk Australia, hanya Indonesia yang masih memiliki kesempatan emas untuk menorehkan sejarah besar di kancah sepak bola dunia. Kualifikasi Piala Dunia U17 dan U20 2025 berlangsung di awal tahun ini, sementara perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dimulai sejak Oktober 2023. Untuk Piala Dunia U17, Timnas Indonesia U17 akan berjuang di Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi pada 3-20 April mendatang. Skuad Garuda Muda tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Agar bisa mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17 harus setidaknya mencapai babak perempat final Piala Asia U17. Jika mampu finish di posisi 2 besar dalam fase grup, langkah menuju babak 8 besar akan terbuka lebar. Dibandingkan grup lain, peluang Indonesia cukup menjanjikan, meskipun tetap harus menghadapi perlawanan ketat dari tim-tim lawan. Di ajang yang sama, Vietnam dan Thailand juga ikut bersaing. Namun, mereka menghadapi tantangan berat, dengan Vietnam tergabung di grup B bersama Jepang, Australia, dan Uni Emirat Arab, sementara Thailand harus berhadapan dengan tuan rumah Arab Saudi, Uzbekistan, dan Cina di grup A. Lanjut ke Piala Asia U20 2025, yang berlangsung di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret. Timnas Indonesia U20 harus melewati tantangan lebih berat. Tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman, tim asuhan Indra Syafri harus berjuang keras untuk bisa melangkah ke semifinal, yang menjadi syarat utama agar bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025. Dari ASEAN, hanya Thailand yang menemani Indonesia di turnamen ini. Namun, mereka berada di grup yang lebih berat, harus menghadapi Jepang, Korea Selatan, dan Suriah di grup D. Sayangnya, meski tampil di level U17 dan U20, Thailand gagal menjaga asa di level senior setelah tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Timnas Indonesia masih bertahan dan melanjutkan perjuangannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, skuad Garuda saat ini menempati peringkat 3 klasemen sementara dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua batas akhir zona lolos otomatis ke Piala Dunia. Jika mampu finish di 2 besar grup, Timnas Indonesia akan memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 pada Juni tahun ini. Namun, jika harus puas di peringkat 3 atau 4, Indonesia masih punya kesempatan melalui babak keempat yang akan digelar di tempat netral pada Oktober 2025. Dengan peluang besar di 3 level berbeda, sepak bola Indonesia kini memasuki era baru yang penuh harapan. Seluruh pecinta Garuda tentu menantikan hasil terbaik, berharap Indonesia bisa mencetak sejarah dengan tampil di Piala Dunia dalam 3 kategori sekaligus.